Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi bagaimana nih kabar kalian semua? Mimin harap baik-baik aja ya guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu menonton channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Support kalian sangat berarti buat Mimin dan tim. Sebelum kita memulai ceritanya, intro dulu ya guys. Oke guys, jadi gimana nih kabar kalian semua? Mimin akan melanjutin cerita dari Babang Wit kita. Sekarang kita masuk ke season 2 dari manhwa ini. Di season 2 ini juga gambarnya udah makin menarik dan makin bagus. Jadi semoga kalian betah ya nontonin manhwa ini. Ayo kita mulai ke ceritanya. Suatu hari di kediaman Wit yang sudah bermain virtual game selama berjam-jam pun memutuskan untuk beristirahat. Ia pun memasak makanan siang. Wit pun berpikir sejenak sambil memandangi ramennya dan memutuskan untuk menambahkan 1 butir telur ke dalam ramennya. Wit pun merasa bersalah karena telah membuang-buang telur seharga 200 won. Jika aku terus membuang-buang uang seperti ini, bagaimana bisa aku menabung? Ucap Wit dengan rasa bersalahnya. Kasian banget ya Babang Wit kita, agar bisa dia menyekolahkan adiknya, Wit harus mati-matian menghemat uangnya. Ya sudahlah, aku sudah terlanjur memasukkan telurnya. Jadi aku nikmati saja makanan ini. Wit pun bergumam, kalau dipikir-pikir banyak hal yang telah kulalui semenjak aku bermain Royal Road. Wit pun mengenang masa lalunya yang ia mulai bermain Royal Road. Berawal dari ia berlatih pedang berjam-jam selama beberapa hari, bertemu dengan teman-teman baru, memimpin suatu pasukan, bahkan sampai mendapatkan job legendary. Namun, motivasi terbesarnya di balik semua itu adalah di saat dirinya dan keluarganya direndahkan oleh seorang debt collector dan mengambil sebagian besar uang yang dimiliki keluarganya. Kau kira ini tidak adil? Kalau begitu, kumpulkan uang sebanyak 3 miliar won dalam waktu 5 tahun. Dan aku akan menghormatimu, ucap debt collector itu yang tak akan pernah dilupakan oleh Wit. Aku pasti akan membayarmu kembali atas apa yang sudah kau lakukan. Tunggu saja, aku pasti akan membuat kau menyesal dengan apa yang sudah kau lakukan, ucap Wit dalam benaknya. Ia pun menyemangati dirinya untuk terus menafkahi keluarga kecilnya. Mimin salut banget nih sama si Wit. Buat kalian yang menjadi generasi sandwich, semangat ya. Mimin harap perjuangan dan pengorbanan kalian pada akhirnya akan terbayarkan. Wit pun menyantap makan siangnya dengan lahap dan penuh rasa syukur. Di saat yang sama, Yeon pun pulang lebih awal dari biasanya dan Wit mengira Yeon membolos. Aku gak bolos kak, kami sangat sibuk dengan festival sekolah akhir-akhir ini. Jadi aku datang untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan, ucap Yeon dengan jengkel. Mengetahui kakaknya makan ramen lagi, Yeon pun langsung mengomeli Wit karena tidak menjaga pola makannya. Aku baik-baik saja Yeon, kau juga seharusnya menjaga makananmu. Kau butuh energi sebagai seorang pelajar, ucap Wit dengan penuh perhatian pada adik kesayangannya. Yeon pun bergumam, kakak selalu saja mengkhawatirkanku. Dia tak pernah mengkhawatirkan diri sendiri. Dia selalu begitu sejak kecil. Ia selalu mementingkan keluarganya apapun yang terjadi. Bahkan karena diriku, ia tidak pernah memiliki hubungan romantis dengan wanita. Scene pun berpindah di dalam suatu rumah sakit. Di dalam salah satu kamar pasien terdapat seorang perempuan berambut orange yang sedang dirawat. Suster yang datang mengunjunginya bertanya, apa yang sedang kau pikirkan begitu kerasnya? Aku sedang memikirkan temanku. Aku tak yakin kami berteman. Hanya saja jika aku sehat setelah operasi ini, aku akan bertemu dengannya lagi. Oh, jadi yang dimaksud adalah Wit ya guys. Gadis ini adalah Den, dan Wit lah yang memberikan keberanian pada Den untuk melakukan operasi. Scene pun berpindah pada pasien lainnya, yaitu Suyun. Di sini Suyun sedang melakukan sesi konsultasi dengan seorang psikoanalisis yang bernama Yoon Hee. Bagaimana? Apa kau masih menikmati Royal Road?
Bagaimana dengan teman? Apakah kau memiliki seorang teman? Maksudku pemain dalam game tersebut, ucap Yun-hee. Soo-yoon pun masih terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengenang masa-masanya yang ia habiskan bersama Wit. Scene pun kembali berpindah dan cerita kembali berlanjut di dalam game Royal Road. Wit pun login dan muncul di tengah kota Lafias. Baiklah, ayo kita mulai lagi, ucap Wit dengan penuh semangat. Wit pun kembali bertarung melawan monster-monster. Dengan semangat barunya, Wit semakin keras berlatih. Ia pun terus menaikkan levelnya dan juga mengumpulkan item-item yang berguna, yaitu sebuah mantel yang dapat meningkatkan kecepatannya saat pergi jauh, dan sebuah sabuk baja yang dapat mengisi antidot secara otomatis, sebuah baju jirah atau perisai yang terbuat dari kulit yang diisi dengan jiwa kesatria Graham yang terkutuk, sehingga Wit dapat menghindari serangan magic sebesar 20%. Serta cincin-cincin yang dapat meningkatkan regenerasi mana hingga 80%. Tiba-tiba sistem pun muncul dan memberi peringatan bahwa ketahanan mantel Wit telah berkurang karena terkena hembusan angin kencang. Dengan paniknya, Wit langsung merepair mantelnya. Ketahanan armornya pun juga berkurang karena kejatuhan batu kerikil. Dan Wit pun juga segera merepair lagi armornya. Ya ampun, keren-keren ya kegunaan item dari babang Wit kita. Tapi durability-nya kayak tai. Sudah kuduga durability item-itemku terus menurun menit ke menit. Itu karena item-item ini kudapatkan dari undead. Di samping itu, quest ini adalah quest rangkaian. Maksudnya itu adalah quest yang terus berlanjut. Pasti saja hadiahnya besar, tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti orang dengan panggilan Segul ini. Buat kalian yang lupa, quest terbaru Wit ini adalah untuk menemukan harta Freya yang dicuri. Dan bertemu dengan karakter yang bernama Sigul adalah clue pertama yang Wit dapatkan. Makam Berken. Aku tak begitu yakin, tapi mungkin saja ia ada di makam Berken itu. Hanya saja makam itu sangat berbahaya dan berisikan orang-orang yang telah mati. Aku tak menyarankanmu pergi ke sana, tapi aku tak akan menghentikanmu. Biarkan aku menjelaskan di mana makamnya. Pintu masuk ke makam itu ada di atas gelinjing di samping kota. Carilah batu terbesar ke-15 di area itu. Lihat baik-baik di samping batu besar, sekelompok bunga burl yang mekar di dekatnya, ucap pedagang itu pada Wit. Sialan, bodohnya aku tidak menanyakan lokasi lebih detailnya. Sekarang bagaimana caranya aku menemukan batu terbesar ke-15 di gunung ini? Aku sudah mengelilingi gunung sialan ini berkali-kali. Wit pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan berteduh di bawah pohon. Namun saat Wit sedang beristirahat, akhirnya ia melihat sebuah pintu besar dan tepat berada di sebelah batu itu. Wit pun mendatangi pintu tersebut dan membukanya dengan perlahan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Sebuah sistem pun muncul dan mengatakan bahwa Wit adalah orang pertama yang menemukan makam Berkan tersebut. Sepertinya inilah tempatnya, ucap Wit sambil menuruni anak tangga. Terlihat bahwa Wit sedang melakukan perlawanan dengan hantu-hantu penghuni makam tersebut. Monster-monster ini lebih lemah dari apa yang aku perkirakan. Level mereka pun kurang lebih hanya sekitar 130. Gile, sekarang Wit aja udah di level berapa ya? Sampai-sampai level 130 dianggap masih lemah sama si Wit. Terlihat para hantu yang di sekitar Wit pun lari ketakutan menghindari Wit agar tidak dibantai. Bahkan seluruh hantu-hantu itu bersembunyi di balik pilar-pilar agar tidak dibantai oleh Wit. Aku penasaran apakah ini karena status bertarungku yang tinggi, atau karena aku tidak melakukan penyerangan sehingga mereka menghindariku, gumam Wit yang sambil berjalan dengan santainya tanpa harus berwaspada. Wit pun melihat seekor burung tergeletak tak berdaya di lantai. Hei, apakah kau baik-baik saja? Ucap Wit yang panik setelah melihat terdapat korban di makam itu. Dalam benaknya Wit berkata, jangan-jangan orang ini adalah Sigul. Sialan, dia dipenuhi dengan luka-luka dan bahkan tubuhnya sangat panas. Dia butuh pertolongan secepatnya. Jika tidak,
nyawanya berada dalam bahaya. Setelah sekian waktu berlalu, Wit pun menyadari sesuatu. "Apakah kau sudah sadar?" tanya dari Wit. Kelihatannya aku pingsan. Apakah kau mengobatiku dan siapa namamu?" "Ya, perawatanku selesai sebentar lagi. Namaku adalah Wit." Burung itu pun mengucapkan terima kasih kepada Wit dan tidak lupa memperkenalkan namanya adalah Sigul. Wit pun langsung saja bertanya, "Aku tahu tentang dirimu. Omong-omong, di mana harta Freya yang dicuri itu?" "Harta Freya? Bagaimana kau bisa mengetahui tentang itu?" ucap Sigul dengan penuh syok. Wit pun mulai menceritakan questnya yang menuntunnya hingga ke kota Lafias dan menemukan Sigul. Jadi begitu, kau sudah melakukan hal yang bagus, Wit. Semoga kau selalu dilindungi oleh Dewi Freya. Harta karun Freya ada di bawah tanah Barkan ini, ucap Sigul dengan lemas. Aku jadi teringat dengan sesuatu yang kubaca di daratan Versailles. Saat mereka bilang Barkan yang mereka maksud adalah seseorang, gumam dari Wit. Barkan, dia adalah seorang caster kegelapan yang berpengalaman yang menguasai necromancer di dunia sihir. Yah, mirip ya dengan necromancer yang itu. Siapa nih yang udah kangen sama cerita necromancer di channel ini? Dia adalah seorang yang mencari keabadian dan menculik anak-anak untuk dijadikan eksperimen. Meskipun pencarian keabadiannya gagal, ia berencana menaklukkan dunia menggunakan anak-anak yang diculik itu bersama dengan Chimera. Sehingga sihir kutukan hitam Barkan itulah yang merubah mayat-mayat ini bangkit kembali. Barkan tidak hanya memiliki ribuan zombie dan skeleton, dia memerintahkan sekitar 3.000-an durahan dengan sekitar 1.000 Death Knight. Kalau kalian ingat lagi, durahan yang dimaksud itu seperti monster kepala buntung yang dilawan Wit di part sebelumnya. Karena Barkan, ribuan undead yaitu pasukan mayatnya menyerang daratan, sehingga daratan berada dalam situasi yang tidak stabil. Sampai-sampai seluruh kerajaan dan ordo keagamaan dunia menyatukan kekuatan dan menghentikan Barkan. Kemudian dibuatlah kota langit ini, yaitu kota Lafias, yang ditunjukkan untuk mengisolasi undead dari seluruh penjuru dunia. Wah, ternyata gini ya asal-usul dari kota Lafias. Pantes aja monster-monster di sini lebih kayak bertipe undead, makanya beda banget sama di dunia bawah. Sistem pun muncul dan memberitahukan mengenai harta karun Freya yang dicuri, di mana setelah kejadian Barkan yang membuat banyak orang hidup dalam sakit hati, penyakit dan keputusasaan. Pada saat itulah harta karun Freya telah dicuri. "Jangan khawatir Sigul, aku akan mengembalikan harta karun Freya yang hilang tersebut," ucap Wit yang lembut pada Sigul. "Terima kasih Wit, berdasarkan penelitianku, Holy Grail akan diadakan Death Knight di dungeon ini. Jadi aku akan menunggu sambil memulihkan tubuhku di sini. Tolong bawalah harta karun itu kembali ke sini agar bisa dikembalikan pada pemilik yang sebenarnya," ucap dari Sigul. Setelah Wit meninggalkan Sigul, ia pun melanjutkan pertarungannya dengan hantu-hantu di dungeon. Wit pun bergumam, "Secara perlahan aku mulai terbiasa dengan Death Knight ini. Butuh perjuangan agar bisa sampai di sini. Kalau diingat-ingat, aku bahkan sudah mati 5 kali, bahkan sampai tidak bisa login selama 5 hari dan turun level. Tapi setelah aku mencapai level 125, skillku meningkat dan aku tak pernah mati. Apa jangan-jangan ini semua karena job legendarisku?" Sambil melihat drop item setelah melawan Death Knight, Wit pun melanjutkan gumamnya. "Aku mendapatkan banyak peningkatan stat saat aku memahat, itu karena aku mempelajari berbagai skill lainnya. Hal ini menjadi sangat membosankan jika aku terus-menerus berburu sendirian tanpa beristirahat." Kemudian Wit pun kedatangan Death Knight lainnya. Hanya saja Death Knight kali ini terlihat lebih kuat dari Death Knight yang Wit biasa lawan. Death Knight itu pun berkata dengan lantang, "Apa yang membawamu kemari manusia? Apa kau tidak takut terhadapku?" Suara Death Knight itu pun begitu lantangnya, hampir membuat gendang telinga Wit pecah. Sampai-sampai Wit pun harus menutup kedua telinganya agar lebih aman. Dia sangat berbeda dari Death Knight yang kulihat sebelumnya.
Hanya dari melihatnya saja, aku sudah bisa menilai ia sangat kuat dari Death Knight yang lain, gumam dari Wit. Mungkinkah ini jackpot? Pasti item yang aku akan dapatkan memiliki harga yang mahal jika aku mengalahkannya, ucap Wit sambil tersenyum tipis. Kudu hati-hati nih si Death Knight kalau udah persoalan cuan, Wit auto overpower. Wit pun memulai pertarungan dengan antusiasme yang tinggi dan mulai menggunakan Sculpting Blade dengan sangat optimis Wit menerjang Death Knight itu. Namun jauh dari perkiraan Wit, Death Knight ini mampu menangkis serangan dari Wit, bahkan sampai melempar Wit. "Kau dasar manusia yang kurang ajar," ucap Death Knight yang semakin memanas. Kelihatannya Wit mulai menikmati pertarungannya kali ini, adrenalinnya pun terus makin meningkat. Dan ia mencoba menyerang Death Knight tersebut tanpa henti. Namun kecerobohan Wit mengakibatkan pedangnya lepas dari genggamannya. "Sialan, aku kehilangan pedangku," ucap Wit dengan panik. Death Knight itu pun menggunakan kesempatan itu untuk meluncurkan serangan terakhirnya. "Matilah kau manusia sialan," ucap Death Knight itu sambil mengayunkan pedangnya ke arah Wit. Wit yang menyadari bahwa ia telah terpojokkan dan Death Knight ini memiliki kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Wit hanya dalam satu kali tebasan. Sampai di sini dulu ya, makanya Wit jangan selalu meremehkan lawan-lawanmu. Jadinya si Wit sampai nggak fokus saat bertarung sampai-sampai nyawanya ada di ambang batas kematian. Apakah menurut kalian Wit akan mati? Ditunggu ya kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!